Gawat, peringatan Prabowo, Jenderal Gatot. Papua Barat, nyatakan kemerdekaan. Beni, deklarasikan jadi presiden. Provinsi ini tidak tunduk lagi pada Indonesia. Jenderal Gatot, pasukan OPM mendeklarasikan kemerdekaan. Mereka juga membunuh dan melukai anggota TNI dan Polri yang bertugas di Papua. Panglima TNI, Marskal Hadi Cahyanto, diingatkan tentang kondisi Papua saat ini. Panglima TNI diminta agar tidak hanya omong doang. Omdo, NKRI harga mati. Di Papua, tekad itu benar-benar diuji. Eskalasi menuju 1/12 dengan peristiwa-peristiwa terakhir, termasuk aksi kerumunan massa. Mereka yang kibarkan bendera bintang kejora dan 3 polisi terluka. Deklarasi kemerdekaan OPM harusnya disikapi serius. Jenderal Gatot, aparat seharusnya bertindak tegas kepada OPM yang terang-terangan ingin memisahkan diri dari NKRI. Terlebih, kelompok ini sudah berulang kali membunuh anggota TNI dan Polri. Tapi, untuk mereka malah hanya preventif. Untuk baliho Habib Rizik malah represif. Jenderal Gatot menantikan suara lantang Panglima TNI, seperti ketika mengirimkan sinyal perang kepada Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. OPM sudah berkerumun, kibarkan bintang kejora, deklarasikan kemerdekaan, teriakan Papua Merdeka, keluar dari NKRI. Tapi, rakyat Indonesia belum mendengar pernyataan lantang dari Panglima TNI. Prabowo Subianto, Panglima TNI, selamatkan NKRI, kalahkan ancaman perang yang nyata dari OPM. NKRI harga mati Panglima. Rakyat dukung TNI, atasi OPM. Karena Papua Barat nyatakan kemerdekaan. Beni, provinsi ini tidak tunduk lagi pada Indonesia. Papua Barat telah mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa, 1 Desember. Media asing menyoroti upaya deklarasi ini sebagai dorongan menuju pelepasan wilayah itu dari pemerintahan Indonesia di tengah meningkatnya kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini. Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat, ULMWP, telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan Beni Wenda, pemimpin yang diasingkan dan berbasis di Inggris, sebagai presiden sementara provinsi itu. Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat, katanya kepada SBS News Selasa, 1 Desember. Wenda mengatakan, pemerintah sementara berarti provinsi tidak akan tunduk kepada Indonesia. Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami, dengan akhirnya membentuk pemerintahan bersatu yang ditunggu-tunggu, kata Wenda. Wenda mengatakan akan mewujudkan semangat masyarakat Papua Barat. Kami siap menjalankan negara kami sebagaimana diatur dalam konstitusi sementara kami. Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia. Hak bersuara, hak azazi manusia, kebalikan dari dekade penjajahan berdarah Indonesia, ujar Wenda. Hari ini kami mengambil satu langkah lagi menuju impian kami tentang Papua Barat yang merdeka. Merdeka, merdeka. Wenda berharap ada peran dari pemerintah Australia terkait kemerdekaannya ini. Papua Barat menghadapi krisis dan kami membutuhkan pemain besar seperti Australia untuk mendukung kami. Sangat penting bagi Australia untuk memainkan peran besar, katanya. The Guardian menulis, menjelang 1 Desember seringkali merupakan tanggal kerusuhan dan kekerasan yang signifikan. Juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia, PBB,
Ravina Samdasani, mengatakan, "Kami terganggu dengan meningkatnya kekerasan selama beberapa minggu dan bulan terakhir di Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia, dan peningkatan resiko ketegangan dan kekerasan baru. Provinsi Papua dan Papua Barat yang secara kolektif dikenal oleh aktivis kemerdekaan sebagai Papua Barat merupakan bagian barat Pulau New Guinea, berbatasan dengan Papua Nugini yang merdeka di timur. Rumah bagi lebih dari 250 suku ini mengibarkan bendera bintang kejora yang selama ini dilarang oleh pemerintah Indonesia sejak dinyatakan merdeka dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961. Militer Indonesia menguasai Papua Barat dalam beberapa bulan setelah deklarasi tersebut. Kontrol Indonesia atas provinsi-provinsi tersebut telah lama menjadi penyebab ketegangan di antara penduduk asli, dengan konflik tingkat rendah dan gerakan kemerdekaan yang membara selama beberapa dekade. Tapi, kerusuhan berbulan-bulan dan kekerasan yang meningkat telah memperkuat tuntutan baru untuk kemerdekaan, mendorong pembebasan kemerdekaan Papua Barat untuk mengumumkan pemerintahan sementara pada hari ini, Selasa, 1 Desember. Di lain sisi, Benny Wenda yang jadi presiden sementara. Benny Wenda, tokoh gerakan kemerdekaan Papua, akan didaulat menjadi presiden sementara Republik West Papua. Hal itu setelah Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara. Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020. Pembebasan Papua Barat adalah koalisi dari berbagai faksi politik yang berjuang untuk kemerdekaan selama bertahun-tahun. Menurut keterangan tertulis yang diterima ABC Indonesia dari pembebasan Papua Barat, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan. Pemerintah ini nantinya yang akan memegang kendali di Papua dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis di sana. Sebagai presiden sementara, Benny Wenda yang kekinian menjadi eksil di Inggris, menurut pembebasan Papua, akan menjadi representatif Republik West Papua dalam acara-acara internasional. Selain itu, demikian dalam keterangan kelompok pembebasan Papua itu, pemerintah sementara yang dipimpin Benny Wenda berhak membuat deklarasi kemerdekaan sepihak dalam waktu dekat atas nama rakyat Papua Barat. Dengan demikian, Benny Wenda dalam komunike mengatasnamakan pembebasan Papua juga menegaskan keberadaan pemerintahan serta militer Indonesia di Papua adalah ilegal. Kini, struktur kehadiran negara Indonesia di West Papua Barat adalah ilegal, tegasnya. Langkah pembentukan pemerintah sementara ini sekaligus merupakan penolakan langsung apa yang disebut ULMWP sebagai usaha Jakarta untuk memperpanjang status otonomi khusus di Papua. Bagaimana menurut pendapat Anda?